Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Untuk pengertian e-commerce, pasar digital, dan barang digital, sebelumnya sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya beserta rekan-rekan saya akan langsung saja membahas tentang contoh dari pasar digital. Dan untuk contohnya sendiri, kita mengambil salah satu platform aplikasi, yaitu aplikasi Etsy. Etsy adalah sebuah platform e-commerce yang memungkinkan individu untuk membeli dan menjual produk-produk kreatif, kerajinan tangan, dan barang-barang antik. Aplikasi Etsy ini diluncurkan pada tahun 2005 oleh sekelompok orang yang terdiri dari Robert Kalin, Chris McGeer, dan Haim Scoopy. Nah, mereka bertiga ini merupakan pendiri dari aplikasi Etsy. Robert Kalim adalah orang yang pertama kali mencetuskan ide untuk platform aplikasi ini. Dia bersama dengan Chris McGeer dan Haim Scoopy kemudian bekerja sama untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi Etsy pada bulan Juni tahun 2005. Awalnya Etsy ini didirikan sebagai pasar online yang khusus untuk menjual produk-produk kerajinan tangan buatan sendiri. Sejak diluncurkan, aplikasi Etsy ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu platform e-commerce yang terkemuka di dunia untuk produk-produk kreatif. Saat ini, perusahaan Etsy berkantor pusat di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan terus tumbuh serta berkembang jutaan penjual dan pembeli di seluruh dunia. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur utama yang biasanya ditemukan dalam aplikasi Etsy. Yang pertama ada pencarian dan penjelajahan. Pengguna dapat mencari produk-produk dengan menggunakan kata kunci, kategori atau filter khusus seperti harga, lokasi penjual, atau bahan dari produk yang mau kita beli. Terus yang selanjutnya ada profil pengguna. Setiap penjual memiliki profil yang berisi informasi tentang mereka, termasuk foto, deskripsi toko, testimoni, dan sejarah transaksi. Pengguna juga dapat mengikuti penjual favorit mereka. Untuk selanjutnya ada pembelian dan pembayaran. Pengguna dapat membeli produk secara langsung melalui aplikasi Etsy. Etsy ini menyediakan sistem pembayaran aman yang kemungkinan pengguna untuk melakukan transaksi melalui kartu kredit, PayPal, atau metode pembayaran lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya ada keranjang belanja. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja mereka dan melanjutkan proses pembeliannya nanti. Yang selanjutnya ada notifikasi aplikasi. Nah, di sini di aplikasi Etsy ini dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang penawaran khusus, pembaruan produk, atau pesan dan penjualan. Baik, untuk selanjutnya ada chat dan pesan. Pengguna dapat berkomunikasi dengan penjual melalui fitur obrolan di aplikasi. Ini memungkinkan diskusi tentang produk, pengiriman, atau pertanyaan lainnya yang relevan dengan transaksi maupun dengan produk yang mau dia beli. Baik, untuk selanjutnya ada favorit dan daftar keinginan. Pengguna dapat menandai produk favorit mereka atau membuat daftar keinginan atau wishlist terhadap barang yang mau mereka beli untuk menyimpan produk yang ingin mereka beli di masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya ada ulasan dan peringkat. Ada ulasan dan peringkat. Pengguna dapat memberikan ulasan dan peringkat atau rating terhadap produk dan penjual setelah melakukan transaksi. Hal ini membantu pengguna lain dalam memilih produk dan memberikan umpan balik kepada si penjual. Dan untuk selanjutnya ada pelacakan pesanan. Pengguna dapat melacak status pengiriman pesanan mereka melalui aplikasi Etsy. Penjual juga dapat memperbaharui informasi pengiriman di dalam aplikasi Etsy itu sendiri.
Dan untuk selanjutnya ada komunikasi dan forum. Etsy ini menyediakan ruang komunikasi di aplikasinya, di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam forum, diskusi, atau bertukar ide dengan penjual dan pembeli lainnya. Baik, mungkin materi dari saya dicukupkan sekian, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Anggita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Mamad yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya yang dikenakan di Etsy. Ada 6 biaya. Yang pertama yaitu ada listing fees. Listing fees adalah biaya sewa lapak satu produk alias biaya yang kita keluarkan apabila kita mengupload satu produk per judul di Etsy. Nah, listing fees ini adalah nilainya itu $0,2 per listing. Itu akan bertahan selama 4 bulan. Jadi, misalkan kalian membuka toko di Etsy, lalu kita mengupload 5 listing, maka listing fees yang harus dibayarkan yaitu 5 produk tersebut dikali $0,2, maka hasilnya yaitu $1. Jadi, ketika kita akan mengupload produk kita sejumlah 5 produk tersebut, nanti kita akan membayarkan $1 kepada Etsy. Nah, kalau sudah bayar listing fees, 5 produk kalian ini akan aktif tayang di Etsy selama 4 bulan. Mau laku atau tidak, Etsy tidak peduli, tetapi kita harus tetap bayar listing. Nah, bagaimana kalau sewanya sudah habis? Maka jika kita ingin memperpanjang sewa listing di Etsy, maka kita harus kembali renew atau memperbaharui kembali listing dengan membayar $0,2 per listing tersebut. Yang kedua ada transaction fees sejumlah 5% dari transaction fee. Biaya ini hanya akan dibebankan apabila ada barang yang sold atau terjual. Nah, tetapi ada updatean terbaru mengenai biaya Etsy ini dan sudah berlaku pada tanggal 24 Februari 2022. Biaya transaksi yang sudah diupdate menjadi 6,5% dari total harga jual. Kalau sebelumnya itu senilai 5%, tetapi sesudah diupdate yaitu berubah menjadi 6,5% dari total harga jual. Misalnya, kita menjual sebuah produk itu harganya 200.000. Nah, kemudian kita menentukan ongkos kirimnya dulu 50.000 misalnya. Jadi total produk dan ongkos kirim yaitu 250.000. Nah, yang dimaksud dari transaction fee ini adalah totalnya. Jadi 6,5% dikali 250.000 sama dengan 16.250. Nah, biaya inilah yang harus kita bayarkan ke Etsy dari setiap transaksi penjualan kita. Yang selanjutnya yaitu Etsy payment atau payment fees. Jadi, sebelumnya itu Etsy di transaksinya kan menggunakan PayPal. Nah, sekarang sudah beralih ke Etsy payment. Kalau di Indonesia, kalau di kita, contoh mudahnya itu seperti ShopeePay. Jadi ShopeePay ini kan alat khusus transaksi di Shopee. Nah, kalau di Etsy namanya Etsy Payment. Nah, ada beberapa negara yang sudah diwajibkan atau sudah bisa menggunakan Etsy Payment dan Indonesia adalah salah satunya. Untuk negara yang belum bisa, mereka bisa menggunakan PayPal. Karena Indonesia sudah termasuk ke list yang bisa menggunakan Etsy Payment, maka diharuskan untuk menggunakannya. Untuk biaya yang dikenakan kepada seller Indonesia sebesar 4,5% ditambah 7.000. Nah, biaya ini sudah ditentukan oleh aplikasi Etsy. Ada banyak sekali daftar-daftar biaya di setiap negara dan itu berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa mencairkan deposit atau uang yang kita terima dari Etsy itu ketika saldo kita sudah mencapai 1.400.000. Kemudian kan ada namanya Etsy Payment. Nah, itu adalah sejumlah uang yang kita bayarkan ketika kita ingin menarik saldo kita ke rekening bank kita. Misalnya, saldo kita di Etsy sudah mencapai 2.500.000. Ketika kita ingin menarik uang tersebut, itu dikenakan Etsy Payment Fees.
Jadi 4,5% dari 2.500.000 tersebut ditambah 7.000, maka hasilnya 119.500. Nah, inilah uang yang harus kita bayarkan ke ITSI ketika kita ingin menarik saldo ITSI payment kita dari hasil penjualan kita. Yang keempat ada biaya deposit fees. Nah, tadi kan minimal saldo di akun ITSI kita itu harus 1.400.000. Nah, ketika misalnya saldo kita hanya 1 juta tetapi kita ingin mengambil uangnya, jadi kita harus mengeluarkan atau membayar sejumlah uang 28.000 kepada ITSI. Sama seperti di ITSI Payment, di deposit fees juga sudah ditentukan. Untuk seller Indonesia, potongannya yaitu 28.000. Jadi kalau kita ingin menarik saldo, sebisa mungkin tunggu dulu saldonya sampai di atas 1.400.000. Nah, baiknya untuk seller-seller baru, alangkah baiknya ketika kita ingin mencairkan uang tersebut, diatur untuk jadi per bulan. Kalau diatur menjadi per hari atau per minggu, nanti ditakutkannya si biaya deposit ini akan dipotong setiap minggu. Terus yang selanjutnya, yang kelima ada VAT, Value Added Tax, atau yang dikenal dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Singkatnya, VAT ini adalah pajak. Seller dan buyer keduanya dibebankan biaya VAT. VAT untuk buyer akan dibebankan ke buyer di luar harga barang. Terus untuk seller, pajaknya itu akan dibebankan ke processing fee, shipping fee, transaction fee, renew listing, terus ads fee juga. Intinya VAT itu adalah biaya tambahan 10% dari biaya yang sudah kita bayarkan. Yang keenam pada ITSI Ads fee. Biaya ITSI Ads ini hanya dibebankan ketika kita akan mengaktifkan fitur iklan di ITSI. Nah, ada dua jenis iklan. Yang pertama ada ITSI Ads dan yang kedua ada Offsite Ads. Yang pertama ITSI Ads. Ini maksudnya produk kita iklankan di ruang lingkup ITSI, jadi sebatas di ITSI saja. Ketika orang-orang membuka website ITSI, nah kemudian nanti akan ada produk kita di halaman ITSI yang ingin diiklankan. Jadi terbatas hanya di ruang ITSI, di ruang lingkup ITSI saja. Biaya ITSI Ads ini tergantung pengaturan budget iklan yang kita inginkan. Minimal biaya iklan per harinya itu $1. Tetapi biaya ini akan dikenakan apabila ada orang yang mengklik produk kita. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungan dari fitur iklan ini adalah kita bisa mengatur biaya iklan sesuai budget yang kita inginkan atau kita miliki. Yang kedua ada jenis iklan offsite ads. Offsite ads ini lebih luas, bisa masuk ke pencarian Google atau website lainnya seperti Facebook, Instagram, dan jangkauannya akan lebih luas. Nah, kalau untuk offsite ads ada syarat yang ditentukan, yaitu toko kita minimal sudah mencapai $10.000 penjualan dalam 1 tahun. Keuntungan dari offsite ads ini yaitu kita tidak akan dikenakan biaya jika tidak ada barang yang laku. Kita hanya akan membayarkan biaya apabila ada penjualan dari hasil klik offsite ads oleh buyer. Biaya ini tergantung pendapatan kita per tahun. Jadi misalnya, ketika pendapatan penghasilan kita di ITSI itu kurang dari $10 per tahun, maka biaya yang akan dikenakannya yaitu 12% dikali hasil penjualan dari iklan VAT, tidak lupa ditambah dengan pajak. Nah, kalau penghasilan kita di ITSI sudah melebihi $10 per tahun, maka biaya yang akan dikenakannya itu 15% dari hasil penjualan dari iklan ditambah pajak. Terima kasih kepada Anggita atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah tadi teman-teman saya sampaikan. Materi berikutnya itu aplikasi ITSI dapat diakses di seluruh dunia, tepatnya di berbagai benua yang ada di dunia.
seperti di benua Amerika. Di benua Amerika karena merupakan benua tempat di mana aplikasi Etsy dibuat, jadi kebanyakan pengguna aplikasi Etsy ada di benua Amerika. Hampir seluruh negara di benua Amerika menggunakan aplikasi Etsy. Contohnya seperti di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brazil, Argentina, Kolombia, dan lain-lain. Selanjutnya benua Eropa. Benua Eropa merupakan salah satu benua pengakses aplikasi Etsy terbanyak. Contohnya ada beberapa negara di benua Eropa yang dapat mengakses Etsy, diantaranya seperti Britania Raya, Jerman, Prancis, Spanyol, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada benua Asia. Di benua Asia memang tidak banyak yang menggunakan aplikasi Etsy. Namun sudah ada beberapa negara yang menggunakan aplikasi Etsy. Contohnya seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, India, termasuk juga Indonesia, dan negara-negara lainnya. Kemudian di benua Afrika. Benua Afrika hanya ada beberapa negara yang yang menggunakan aplikasi Etsy, yaitu Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Mesir, dan yang dapat mengakses aplikasi Etsy. Kemudian benua Australia dan Oseania. Di benua Australia dan Oseania yang dapat mengakses aplikasi Etsy hanya ada beberapa negara saja, seperti Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Kepulauan Pasifik. Selanjutnya, mengapa harga di aplikasi Etsy relatif mahal? Karena ada beberapa alasan yang menyebabkan harga di aplikasi Etsy tersebut relatif mahal. Yang pertama, barang kreatif dan kerajinan tangan. Biasanya produk di aplikasi Etsy dibuat secara manual serta menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibanding produk yang dibuat secara massal. Kemudian yang kedua, unik dan langka. Biasanya penjual di aplikasi Etsy menawarkan produk yang tidak banyak ditemukan di penjual lain. Mereka juga membuat produk secara dalam jumlah terbatas, serta membuat desain yang khusus sesuai dengan permintaan pelanggan. Karena keunikan dan kelangkaan ini dapat menambah nilai serta membuat produk tersebut dicari oleh para konsumen yang mementingkan nilai dan keunikan barang. Selanjutnya, biaya produksi yang lebih tinggi. Biasanya penjual di aplikasi Etsy memproduksi produknya secara terbatas, sehingga bahan baku yang dibeli pun sedikit-sedikit, sehingga menyebabkan biaya pembelian bahan baku pun lebih mahal. Selanjutnya, fokus pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Banyak penjual di aplikasi Etsy berkomitmen untuk memberikan kualitas yang tinggi serta pengalaman yang baik kepada pelanggan. Ini termasuk penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi, perhatian terhadap setiap detail produk, dan layanan pelanggan yang personal. Semua faktor ini dapat tercermin dalam harga yang lebih tinggi. Kemudian salah satu penyebab yang terakhir yaitu biaya platform dan penjualan. Penjual di aplikasi Etsy harus membayar biaya untuk menggunakan platform Etsy dan biaya penjualan di aplikasi Etsy. Biaya-biaya tersebut sudah dijelaskan tadi di materi sebelumnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Atin. Terima kasih kepada Saudari Irma yang telah memberikan saya waktunya untuk menjelaskan sedikit materi yang akan disampaikan oleh saya. Langsung saja kepada barang digital yang akan kami bahas, yaitu template presentasi, di mana template presentasi ini adalah kumpulan slide yang telah dirancang sebelumnya dengan elemen grafis, tata letak, dan gaya tertentu. Template presentasi ini membantu kita membuat presentasi yang profesional, menarik, dan konsisten secara visual. Selanjutnya, cara menjual template kita di aplikasi Etsy. Yang pertama, daftar akun Etsy terlebih dahulu, yaitu dengan mengunjungi situs web Etsy,
www.etsy.com dan buat akun penjual kita, isi informasi yang diperlukan dan verifikasi akun kita tersebut. Yang kedua, persiapkan template. Siapkan template yang ingin kita jual, pastikan template tersebut sesuai dengan kebijakan Etsy dan tidak melanggar hak cipta atau undang-undang kekayaan intelektual lainnya. Yang ketiga, buat listing. Setelah mendaftar dan masuk ke akun penjual kita, klik tombol Sell on Etsy untuk membuat listing produk. Berikan judul yang menarik dan deskripsi yang jelas mengenai template kita. Sertakan juga foto atau tampilan produk yang menarik. Yang selanjutnya, yang keempat, tetapkan harga. Tentukan harga yang wajar untuk template kita. Pertimbangkan kualitas template, waktu dan usaha yang akan kita habiskan untuk membuatnya, serta harga pasar untuk produk serupa. Yang kelima, unggah dan promosikan. Unggah template kita ke listing produk. Pastikan file template yang kita unggah lengkap dan mudah diakses oleh pembeli. Kita juga dapat mempromosikan template melalui media sosial, blog, atau situs web kita sendiri untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Yang keenam, atur pengiriman dan pembayaran. Tentukan metode pengiriman dan opsi pembayaran yang akan kita terima. Kita dapat menentukan pengiriman digital di mana pembeli dapat mengunduh template secara langsung setelah pembayaran atau menggunakan opsi pengiriman fisik jika ada bahan cetak atau produk fisik terkait dengan template. Yang ketujuh, berikan layanan pelanggan yang baik. Tanggapi pertanyaan dan permintaan pembeli yang dengan cepat dan ramah. Pastikan kita memberikan pelanggan yang baik untuk membangun reputasi dan mendapatkan ulasan positif. Yang kedelapan, pantau dan kelola. Pantau listing kita secara teratur, tetapkan stok jika ada ketersediaan terbatas, dan perbarui deskripsi atau harga jika diperlukan. Selalu perhatikan umpan balik dari pembeli dan gunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan produk dan layanan kita. Yang selanjutnya ada kegunaan template. Nah, template presentasi ini memiliki beberapa kegunaan atau manfaat bagi konsumen. Yang pertama, mempercepat proses pembuatan presentasi. Template presentasi menyediakan kerangka kerja yang sudah dirancang sebelumnya, termasuk tata letak, warna, dan gaya desain. Dengan menggunakan template, konsumen tidak perlu memulai presentasi dari awal atau menciptakan desain sendiri. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menghemat waktu dan upaya dalam proses pembuatan presentasi. Yang kedua, memastikan konsistensi visual. Template presentasi memastikan bahwa semua slide memiliki tampilan yang seragam dan konsisten. Ini membantu menciptakan kesan yang profesional dan memberikan pengalaman visual yang menyatu dalam presentasi. Konsumen dapat menggunakan elemen desain yang konsisten seperti logo, font, dan warna perusahaan yang memperkuat citra merek dan memberikan kesan yang terkoordinasi. Yang ketiga, mengoptimalkan komunikasi dengan audiens. Template presentasi yang baik membantu mengoptimalkan komunikasi dengan audiens. Mereka dapat mencakup tata letak slide yang efektif, hierarki informasi yang jelas, penggunaan grafik atau ilustrasi yang memperkuat pesan yang disampaikan. Dengan menggunakan template yang dirancang dengan baik, konsumen dapat meningkatkan kejelasan dan daya tarik presentasi mereka, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan ide dan informasi kepada audiens. Yang keempat, menyediakan inspirasi dan panduan. Template presentasi dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk konsumen. Mereka dapat menampilkan contoh slide, diagram, grafik, dan elemen desain lainnya yang dapat digunakan konsumen dalam presentasi mereka. Selain itu, template juga dapat menyediakan panduan tentang bagaimana mengatur informasi, menyusun slide, dan memberikan struktur yang baik bagi presentasi konsumen. Yang kelima, fleksibilitas dan dalam penggunaan. Template presentasi seringkali dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Konsumen dapat menyesuaikan warna, font, dan konten slide sesuai presentasi mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan presentasi yang unik dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil tetap memanfaatkan kerangka kerja yang disediakan oleh template. Yang keenam, penghematan biaya. Menggunakan template presentasi dapat mengurangi biaya yang terkait dengan menyewa seorang desainer grafis
atau membeli desain khusus. Template presentasi yang berkualitas seringkali tersedia secara online atau gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Dengan menggunakan template, konsumen dapat menghasilkan presentasi yang profesional tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Nah, secara keseluruhan, template presentasi dapat membantu konsumen dalam menghemat waktu, menciptakan tampilan yang konsisten, meningkatkan komunikasi, menyediakan panduan dan inspirasi, serta menghemat biaya. Dengan memanfaatkan template presentasi yang baik, konsumen dapat meningkatkan kualitas presentasi mereka dan memberikan dampak yang lebih besar kepada audiens mereka. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.